Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Karbala adalah sebuah kota yang terletak di negara Irak dengan jarak 100 km sebelah barat daya negeri Baghdad. Karbala ini adalah salah satu tempat yang disucikan oleh kaum Syiah dari masa dulu hingga sekarang ini. Di sanalah kaum Syiah merayakan hari kesucian syahidnya Sayyidina Ali di padang Karbala dalam pertempuran di tepi sungai Efrat antara pasukan Ali dan tentara Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Peperangan ini berlangsung pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Dikala itu setelah Rasulullah dan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq wafat, terjadilah berbagai ujian dan rintangan bagi kaum muslimin. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua pun tewas dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang pandai besi asal Persia. Ia membunuh Umar lantaran mendendam setelah Persia ditakluk pasukan Islam di tangan Umar bin Khattab. Pada suatu pagi saat Umar bin Khattab dan kaum muslimin melaksanakan salat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lu'lu'ah menikam tubuh khalifah ketiga tersebut hingga tersungkur dan meninggal dunia. Sementara khalifah ketiga, Utsman bin Affan pun ikut tewas dibunuh oleh kaum oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kaum muslimin yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah mengepung rumah khalifah selama hampir 40 hari. Utsman bin Affan, sang khalifah pun akhirnya tewas ditancap dua tombak pendek milik para oposisi. Sedangkan khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, sang khalifah keempat ini juga ikut meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang kaum Khawarij. Peristiwa itu terjadi ketika ia sedang wudhu untuk menunaikan salat subuh. Abdurrahman bin Muljam yang datang tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang sangat terhunus dan juga begitu tajam. Sang khalifah keempat itu pun tak sempat mengelak hingga pedang mengenai kepalanya dan ia langsung roboh seketika. Beberapa saat kemudian ia pun meninggal dunia. Sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Syam atau Suriah terus merongrong. Ia berambisi merebut tampuk kekuasaan khalifah. 2 hari sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah sebagai pusat pemerintahan Islam membaiat Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Menurut Al-Hamid Al-Husaini dalam Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya, buku karangan 1978. Di situ menjelaskan, beberapa saat sebelum Ali bin Abi Thalib wafat, salah seorang sahabatnya bertanya, apakah para pengikutnya harus membaiat salah satu putranya, yakni Hasan? Ali bin Abi Thalib menjawab, aku tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya. Mulanya Hasan enggan menerima pembaiatan dirinya sebagai seorang khalifah, tapi ia didesak penduduk Kufah sehingga akhirnya menerimanya. Keengganan itu tampak sekali dari sikapnya yang pasif selama 2 bulan sejak dibaiat sebagai khalifah. Selama itu, ia tidak mengambil langkah apapun juga terhadap ancaman Muawiyah bin Abu Sufyan yang berada di Syam, yang sudah siap siaga hendak mencaplok seluruh dunia Islam. Karakter Sayyidina Hasan ini yang lebih menyukai perdamaian membuat ia mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya adalah mengajak Muawiyah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah membaiatnya sebagai khalifah. Namun sayangnya Muawiyah yang telah berpengalaman dalam dunia politik justru menjawabnya dengan nada sinis. Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu, jawab Muawiyah.
Lalu Muawiyah melanjutkan dalam surat balasannya bahwa dirinya yakin jika ia lebih sanggup menjadi seorang khalifah daripada Hasan karena lebih tua dan juga berpengalaman dalam perihal politik. Ia bahkan menyuruh Hasan untuk mendukung dirinya sebagai seorang khalifah. Muawiyah lalu membawa pasukannya yang besar dari Syam menuju Kufah untuk menggulingkan Hasan yang telah dibaiat sebagai khalifah. Mendengarkan kabar pergerakan pasukan Muawiyah, Hasan mengumpulkan penduduk Kufah untuk bersiap melawan pasukan tersebut. Namun, penduduk Kufah yang telah membaiatnya sebagai khalifah justru merosot mentalnya. Sebagian dari mereka tidak menyambut seruan khalifah, hanya sebagian saja yang bersiap maju ke medan pertempuran. Naasnya, Ubaidillah bin Abbas, seorang yang ditunjuk untuk memimpin pasukan yang bersiap membela khalifah tersebut, ternyata dia pun berkhianat dan berbalik mendukung Muawiyah. Hal ini membuat semangat pasukan longsor. Malah karena persoalan politik lainnya, mayoritas penduduk Kufah berbalik hendak menjatuhkan khalifah. Di tengah situasi yang rumit tersebut, sang khalifah pun akhirnya memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Salah satu poin perjanjian damai tersebut adalah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah, akhirnya meninggalkan Kufah dan pergi ke Madinah. Sampai akhir hayatnya ia tinggal di kota tersebut. Sementara Muawiyah meninggal dunia pada tahun ke-60 Hijriah setelah sebelumnya menobatkan Yazid bin Muawiyah, yaitu anaknya sendiri, sebagai putra mahkota yang akan meneruskan kepemimpinannya. Lalu sepeninggal dua orang tersebut, yaitu Hasan dan juga Muawiyah, sejarah mencatat bahwa kebencian Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib dan kebencian Muawiyah kepada Hasan terus berlanjut ketika Yazid berkuasa yang membenci Husain, adiknya Hasan. Hal inilah yang akhirnya mengobarkan perang atau lebih tepatnya pembantaian terhadap Husain dan pengikutnya di Karbala. Dalam catatan Al-Hamid Al-Husaini, kebencian Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib dilatari tiga hal. Yang pertama, fanatisme, kekabilahan yang secara turun-temurun menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Bani Hashim, yaitu Ali bin Abi Thalib, keturunan Bani Hashim. Yang kedua, karena Muawiyah tahu bahwa dalam peperangan masa lalu antara kaum musyrikin Quraisy dan kaum muslimin, banyak keluarga dan kerabatnya yang tewas di ujung pedang Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, Muawiyah mengenal tabiat Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi yang keras, membela kebenaran dan keadilan serta berani bertindak tegas terhadap kebatilan dan juga kezaliman. Singkatnya, naiklah Yazid sebagai penguasa baru yang berkedudukan di Damaskus, yaitu Syam, segera mengintai keselamatan Husain yang tinggal di Madinah. Mata-mata berkeliaran mengawasi gerak-gerik cucu Rasulullah tersebut. Demi keselamatannya, ia beserta keluarganya akhirnya pun pindah ke Mekah. Penduduk Kufah yang semula daerahnya dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka mengharap perubahan dan harapan itu mereka sandarkan kepada cucu Rasulullah, yaitu Husain. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufah untuk mereka baiat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah telah bersiap menerima kedatangannya. Meski kabar tersebut berupa angin segar bagi Husain karena ternyata ada dukungan yang begitu besar untuk menghadapi kezaliman Yazid, tapi ia tak buru-buru menerima permintaan tersebut. Mula-mula ia mengutus Muslim bin Aqil pergi ke Kufah untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang keadaan yang sebenarnya. Namun tak lama setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil menulis surat kepada Husain yang isinya menginformasikan bahwa penduduk Kufah telah bulat untuk membaiat Husain sebagai khalifah. Namun kabar kedatangan Muslim bin Aqil ke Kufah dan rencana pembantaian Husain sebagai khalifah ternyata terdengar oleh Yazid.
ia lalu mengganti kepala daerah Kufah yaitu Nu'man bin Bashir oleh Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal dengan kejamnya. Pergantian kepala daerah tersebut membuat penduduk Kufah ketakutan dan nasib Muslim bin Aqil pun diintai mara bahaya. Setelah mencoba bersembunyi di rumah penduduk, akhirnya Muslim bin Aqil tertangkap dan dibunuh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu situasi Kufah yang telah berubah drastis dan terbunuhnya Muslim bin Aqil tak segera diketahui Husain. Kabarnya yang ia terima lewat surat yang dikirimkan utusannya tempo hari membuat Husain yakin untuk berangkat ke negeri Kufah. Sejumlah sahabat dan keluarga Husain pun menasihatinya agar ia membatalkan niatnya untuk berangkat ke Kufah. Mereka itu mencemaskan Husain dan ragu akan sikap penduduk Kufah. Abdullah bin Abbas yaitu saudara Husain, dia berkata, "Aku khawatir kalau mereka membohongimu dan akan membiarkanmu menghadapi musuh seorang diri. Bahkan tidak mustahil mereka akan berbalik menghantammu dan akan berlaku kejam terhadap keluargamu." Nasihat serupa disampaikan juga oleh Abdullah bin Ja'far yaitu iparnya Husain. Ia tergesa-gesa menulis surat dari Madinah dan diantarkan langsung oleh kedua orang anak laki-lakinya kepada Husain. Isi suratnya adalah, "Aku minta dengan sangat supaya Anda membatalkan rencana keberangkatan ke Kufah setelah menerima surat dariku. Aku benar-benar khawatir kalau niat Anda itu akan mengakibatkan Anda binasa bersama segenap anggota keluarga Anda. Kalau hal itu sampai terjadi, maka padamlah cahaya di permukaan bumi ini. Ingatlah bahwa diri Anda sesungguhnya adalah lambang semua orang beriman." Tulis Abdullah bin Ja'far. Namun semua nasihat dan kekhawatiran yang terpancar dari keluarga dan para sahabatnya tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk pergi ke Kufah. Keharuan menyelimuti penduduk Makkah saat mereka akhirnya terpaksa melepas Husain dan rombongannya yang hendak menuju Kufah pada 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus Qais bin Masar al-Saidawi untuk pergi ke kota tersebut untuk memastikan kembali situasi kota Kufah. Namun naas, Qais bin Masar al-Saidawi tertangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya, lalu dia pun dibunuh. Saat Qais bin Masar as-Saidawi pergi menjalankan perintahnya, datang kabar kepada Husain tentang kematian Muslim bin Aqil dan situasi Kufah yang telah berubah. Namun Husain beserta rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Lalu kabar kedatangan Husain dan rombongannya di dekat perbatasan Kufah disambut dingin penduduk Kufah yang konon lebih dari 100.000 orang, menyatakan janji setianya kepada Husain. Kekhawatiran keluarga dan sahabat Husain di Makkah yang menasihatinya agar tidak berangkat ke Kufah ternyata benar-benar terjadi. Rombongan Husain tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah di bawah pengawasan ketat pasukan berkuda utusan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi. Sementara Ubaidillah bin Ziyad, sang kepala daerah Kufah, kemudian menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau tepat 10 Oktober 680 Masehi, 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang, 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki, selebihnya terdiri dari anak-anak dan juga perempuan. Pasukan Husain bertempur merengsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun mereka akhirnya tumpas setelah pasukannya habis dan akhirnya tepat pada 10 Muharram Husain pun dibunuh. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Sina bin Anas bin Ammar Nakhai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombaknya. Kemudian ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Khawali bin Yazid.
Perang Karbala merupakan kelanjutan dari riwayat panjang tentang perselisihan dan permusuhan kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah, yang dimana dikatakan oleh Karen Armstrong dalam sepintas sejarah Islam terbitan 2000, penyebutannya sebagai fitnah yang melanda dunia Islam, dan perang Karbala pula yang menjadi puncak permusuhan itu menjadi batu tapa dimulainya keterbelahan antara kaum Sunni dan juga Syiah secara luas di seluruh dunia. Persoalan politik itu seolah-olah menjadi hulu ledak bagi timbulnya perdebatan yang tak berkesudahan, sebab kemudian dibumbui juga oleh perbedaan lain yang disebut-sebut kaum Sunni sebagai perbedaan secara syariat dan juga akidah. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah, tapi karena persoalan syariat dan juga akidah semakin meruncing, maka keduanya tak bisa disatukan laksana air dan juga minyak. Dalam pengantaran buku Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya, Hamka menerangkan jika dirinya ditanya akan berpihak kemana dalam pertentangan yang terjadi pada masa lalu itu, maka ia mengungkapkan bahwa dirinya akan berpendirian seperti para ulama terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Hasan al-Basri, dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka semua berkata, "Itulah darah-darah yang telah tumpah, yang Allah telah membersihkan tanganku dari percikannya. Maka tidaklah aku suka darah itu melumuri lidahku." Maka kebenaran adalah Sunni kebenarannya, dan Syiah tersesat dan dia pembunuh sesama Muslim. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang tragedi yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu bertepatan pada 10 Muharram ataupun dikenal dengan hari Ashura, yaitu wafatnya cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Semoga bermanfaat dan cukup sekian pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.